Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Melda Ferdinand Nenggolan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B dengan nomor induk mahasiswa 1401621038. Untuk materi yang akan saya paparkan adalah asal mula dan lenyapnya negara dari kelompok 4. Untuk pokok bahasan yang pertama, penjelasan asal mula negara. Yang kedua, teori asal mula negara. Yang ketiga, teori lenyapnya negara. Dan yang terakhir, faktor lenyapnya negara. Yang pertama, penjelasan asal mula negara. Pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Syarat-syarat berdirinya negara. 1. Memiliki rakyat. 2. Memiliki wilayah. 3. Memiliki pemerintah. 4. Pengakuan dari negara lain. Kedua, teori asal mula negara. Yang pertama, teori teokrasi klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal dari Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia untuk memerintah. Yang kedua, teori teokrasi modern menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan pada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu. Yang ketiga, teori positifisme menyatakan bahwa negara dibuat oleh kelompok masyarakat dari satu bangsa berdasarkan hukum yang sah, kemudian disepakati oleh masyarakat. Yang keempat, teori garis kekeluargaan yang terfokus pada penciptaan negara yang bersumber dari adanya keluarga, mulai dari keluarga kecil, besar, hingga terbentuknya sebuah negara. Yang kelima, teori organis disimulasikan seperti anatomi manusia, di mana kepala, badan, tangan, dan kaki sebagai struktur lembaga dan otak sebagai pemerintahan. Yang keenam, teori modern. Cronenberg menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya komunitas manusia yang disebut sebagai bangsa. Negara akan lahir apabila terdapat suatu bangsa. Ketujuh, teori hukum alam menyatakan bahwa sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan alam. Yang kedelapan, teori perjanjian masyarakat menyatakan bahwa sebuah negara terbentuk berdasarkan kesepakatan dari masyarakat yang kemudian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Dan yang terakhir, teori kekuasaan menyatakan bahwa kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan yang sengit. Ketiga, teori lenyapnya negara. Yang pertama, teori organis yang menyatakan negara sama seperti makhluk hidup. Negara akan lahir, tumbuh, dan berkembang hingga akhirnya suatu saat akan mati dan lenyap. Yang kedua, teori anarkis menyatakan bahwa suatu saat negara akan lenyap dan muncul sistem kehidupan yang tanpa negara, tanpa pemerintahan, dan tanpa paksaan. Yang ketiga, teori mati tuanya negara. Jika unsur negara itu tidak terpenuhi, maka negara dianggap lenyap atau hilang. Dan penyebab utama hilangnya negara dalam teori ini adalah hilangnya pemerintahan. Dan yang terakhir, teori Marxis. Suatu saat jika masyarakat yang adil dan makmur sudah terwujud, di sana tidak ada lagi perbedaan kelas, karena tidak ada lagi perjuangan kelas, dan disitulah negara akan lenyap. Keempat, faktor lenyapnya negara. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam dapat mempengaruhi lenyapnya suatu negara, seperti contoh bencana alam besar seperti gunung meletus atau pulau yang ditenggelamkan oleh genangan air laut bisa saja membuat suatu negara itu lenyap. Sehingga tidak heran jika kita bisa menemukan beberapa informasi di internet menyatakan bahwa akan ada banyak negara yang hilang jika pemanasan global terus terjadi. Yang kedua, faktor sosial. Banyak negara yang hilang karena faktor sosial. Seperti contoh dari faktor sosial adalah adanya penaklukan, revolusi, perjanjian, atau penggabungan negara.
Kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah perihal asal-mula negara secara substansial sesungguhnya, yang membahas teori-teori mengenai bagaimana timbulan negara atau bagaimana terjadinya suatu negara dengan sistematika periodisasi kesejarahan dari masa ke masa. Bukan hanya mengenai teori asal-mula negara, tetapi juga mengenai teori lenyapnya negara. Karena pada dasarnya, negara juga akan lenyap ataupun runtuh melalui dua faktor, yaitu faktor alam ataupun faktor sosial. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.